Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan Islam. Dengan anggota kelompok 1. Septiana Sinta Dewi dengan NIM 1262042020130. 2. Ninis Kunia Rahayu dengan NIM 1262042031179. Dengan materi pembahasan 1. Pengertian sistem pendidikan Islam. 2. Model perumusan sistem pendidikan Islam. 3. Hakikat sistem pendidikan Islam. Dan 4. Sistem pendidikan Islam saat ini. Pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem berasal dari bahasa Yunani atau sistema atau mengumpulkan. Sistem adalah suatu keseluruhan yang bulat yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja sendiri-sendiri atau independen, atau bekerja sama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam. Sistem pendidikan Islam adalah suatu hal yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Model perumusan sistem pendidikan Islam. Model idealistik. Model idealistik adalah model yang lebih mengutamakan penggalian sistem pendidikan Islam dari ajaran dasar Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis yang mengandung prinsip-prinsip pokok berbagai aspek kehidupan termasuk aspek kependidikan. Model pragmatis. Model pragmatis adalah model yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Artinya formulasi sistem pendidikan Islam itu diambil dari sistem pendidikan kontemporer, dapat dikembangkan dalam pendidikan Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya adalah hakikat sistem pendidikan Islam. Hakikat sistem pendidikan Islam sama dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk menjadikan manusia sebagai abdi Allah atau hamba Allah. Yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 207, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi yashri nafsahu btigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Yang selanjutnya, sistem pendidikan Islam saat ini. Banyak terjadi pro dan kontra terhadap sistem pendidikan nasional yang berkaitan dengan sistem pendidikan Islam sendiri, di mana kita harus lebih bijak karena antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan Islam memiliki problematika yang muncul di era global ini. Terdapat dua faktor dalam problematika tersebut. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Masalah kurikulum mulai dari perubahan tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran-ajaran agama Islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama disotomik. Masalah besar yang dihadapi di dunia pendidikan Islam adalah disotomi dalam beberapa aspek, yaitu antara ilmu agama dengan ilmu umum, antara wahyu dengan akal, setara antara wahyu dengan alam. Yang kedua, to general knowledge. Kelemahan dunia pendidikan Islam berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general atau umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah atau problem solving. Yang ketiga adalah lack of spirit of inquiry. Persoalan besar lainnya yang tengah menjadi sebuah penghambat kemajuan dalam dunia pendidikan Islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan. Yang keempat adalah memorisasi, kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh proses pembelajaran juga terlalu singkat bagi pelajar untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti.
tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda yang belum matang. Yang kelima, sertifikat oriented. Pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu telah menunjukkan sebuah kecenderungan tentang adanya pergeseran dari knowledge oriented menuju sertifikat oriented semata. Masih seputar sistem pendidikan Islam saat ini. Solusi untuk menanggulangi problematika tersebut yang pertama adalah pendidikan harus dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakatnya dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun penghalang yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan yang berwawasan global. Yang keempat, program pendidikan harus diperbarui, dibangun kembali atau dimodernisasi sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya. Terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.